Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, mulai dari kelas 12, kelas 11, dan juga ada kelas 10-nya? Oh ya, oke. Berarti yang kelas 10 mungkin yang di ruang komite ya. Saya ucapkan terima kasih Anda sudah hadir memenuhi undangan dari sekolah. Hari ini sekolah kita SMA Negeri 1 Juanda bekerja sama dengan mbak-mbak dari Universitas Gadjah Mada ya. Ada di mana ini? Ya, jauh-jauh dari Jogja. Ini KKN di Desa Dukutalit, ya, di Desa Dukutalit di daerah kita ya. Dan kegiatannya pada hari ini adalah untuk memberikan penerangan atau sosialisasi masalah kesehatan kepada remaja. Ya, remaja itu siapa? Remaja itu adalah termasuk Anda semua, ya. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan ya, ini membutuhkan suatu penerangan atau sosialisasi tentang kesehatan ya. Pada hari ini mbak-mbak dari UGM dari berbagai jurusan ya, ada yang dari kedokteran gigi, kemudian tadi dari teknologi pangan, dan yang satu dari teknologi veteriner. Teknologi Veteriner. apa? Veteriner. Oh iya, agak asing ya, veteriner ya. Nanti tanyakan kalau Anda ingin tahu itu jurusannya ya, karena masih terasa asing gitu ya. Ya silakan menempatkan diri duduk. Kemudian kegiatan pada hari ini silakan dipahami, diserap ya, untuk bekal ilmu kita yang nantinya kita gunakan untuk diri kita sendiri maupun ditularkan pada orang yang ada di sekitarnya, boleh ya. Yang intinya adalah untuk ilmu ya, ilmu. Jadi silakan diserap ilmu dari mbak-mbak yang dari UGM ya. Kaitannya dengan yang akan diberikan materi hari ini adalah tentang kesehatan remaja ya. Nah, ini nanti silakan kalau belum paham nanti juga boleh bertanya ya. Itu lebih baik daripada dibatin-batin terus ya. Silakan nanti yang belum paham bertanya gitu ya. Untuk mempersingkat waktu karena ini waktunya terbatas dari Jumat ya, biar cepat dimulai. Monggo silakan mbak-mbak yang dari UGM memperkenalkan diri dan menyampaikan langsung saja, nanti menyampaikan materi sosialisasi yang sudah disajikan dan dipersiapkan pada hari ini. Ya, begitu ya anak-anakku. Ini langsung saja, monggo silakan. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi. Aduh, kurang semangat nih kayaknya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, perkenalkan kami dari KKN UGM yang sekarang lagi KKN di Pati, tepatnya di Juanda di Desa Dukutalit. Dan di sini kami mau memperkenalkan kalian, mungkin menyampaikan beberapa informasi terkait permasalahan remaja. Sebelumnya aku mau kenalan dulu. Nanti kalau aku bilang hai, bales nama hai sama namaku juga ya. Oke. Halo teman-teman, namaku Mutiara. Hai Mutiara. Ya, oke. Ini mungkin aku ada temanku di sini. Ayo sini Han. Yuk perkenalkan. Halo teman-teman, namaku Hana atau Nana, bisa dipanggil Hana. Dan di sini juga ada satu teman kami, yaitu dokumentasi, yaitu Mbak Zahra yang sedang megang HP. Salam kenal semuanya. Oke.
Kalau boleh tahu, di sini dari kelas 11 doang apa ada kelas 12-nya? Kelas 12-nya. Yang kelas 12 sudah berapa orang nih? 1 orang? Oh, banyak ya? Oke, mungkin ini agak relate sedikit, soalnya ini kan waktu-waktu di kelas 11 sama kelas 12 itu kalian merasa kayak ada perubahan nggak sih di diri kalian, baik secara fisik maupun secara dari perasaan kalian, mungkin mulai suka sama temennya atau mungkin mulai sadar akan kayak kok badanku ada yang berubah ya. Nah, di sini aku sama Nana mau nyampain terkait tersebut. Mungkin dari Nana mau nyampain tentang apa nih? Untuk yang sesi pertama nanti aku bakal nyampain tentang PMS. Ada yang tahu tentang PMS nggak? Bukan menstruasi. PMS itu penyakit menular seksual. Nah, setelah itu nanti dilanjut dengan sesi istirahat sebentar, mungkin 5-10 menit, dan dilanjut nanti ada bakalan diisi oleh Kamuti, yaitu sesi kesehatan mental. Dan setelah itu nanti teman-teman bakalan ada sesi diskusi atau tanya jawab dan dilanjut dengan sesi kuis dan nanti penutup. Jadi diperhatiin baik-baik ya, soalnya nanti ada kuis dan ada hadiah juga teman-teman. Nah, sebelumnya disclaimer dulu ya. Hari ini kami menyampaikannya agak santai, jadi teman-teman nggak usah sepaneng atau serius-serius amat, karena kami juga masih belajar. Kita di sini belajar bareng-bareng ya teman-teman. Nah, sebelum memasuki sesi materi, aku pengen nih kita ada ice breaking dulu buat merefresh otak dan biar teman-teman tuh juga semangat dalam mendengarkan materi dari kami, dan nanti kalau ada sesi diskusi atau tanya jawab, kalian bisa langsung tanya langsung tanpa kebingungan gitu. Nah, jadi di sini untuk sesi ice breakingnya, ketika nanti aku bilang tepuk bilangan prima, nanti tepuknya itu di waktu bilangan prima, waktu aku nyebut bilangan prima tersebut. Nah, nanti kalau salah bisa perkenalan ya. Setuju nggak? Ya. Oke, gimana nih Kak? Mau dicontohin dulu nggak? Oke. Contohin dulu ya. Contoh misalnya sama Zahra juga nanti ya. Misalnya bilangan prima, kan bilangan prima itu apa aja berarti? Yang mana nih? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ya. Oke, mungkin mulai dari Hana. 1. Kurang briefing ya bun. Nanti yang bilangan prima, kalau ada bilangan prima tepuk tangan gitu loh. Ya wes, aku menanda. Ya. Dari kamu deh. Ulangin ya Kak. 1. 4. Bener kan? Bener. Nah ya gitu, udah paham belum teman-teman? Paham tuh. Maaf ya karena membernya di sini cuma sedikit, jadi cuma bisa berdua doang dulu. Jadi mungkin dari kanan bisa dimulai nih. Oke. Dari kanan ya, aku hitung dari 1, 2, 3. 1. Kan 1 bukan bilangan prima. Satunya ya kan nyebut dulu 1 terus 2 prima. Iya. Oh, kamu 1? Iya. Oh, ya wes. 1. Ayo, gimana nih? Ini masih belum fokus nih. Coba karena masih belum fokus, kita angkat tangannya dulu deh. Angkat tangannya. Oke. Sekarang keluarin hembusan yang paling kenceng. Oke, ini kayak kita lanjut ya. Coba ya dari aku ya. 1. Aku 1. Ya, 3 nanti tepuk aja, nggak usah nyebut angka 3-nya.
Oke, kita coba sampai belakang kalau bisa ya ini. Oke, 1. 4 bilangan prima bukan? Bukan. Ya, sekali lagi deh nanti biar gak ngulur-ngulur waktu nanti habis itu kita mulai aja ya. Oke, 1. Kamu nyebut 4 harusnya. Ya. Oke, sekali lagi deh, sekali lagi. Aku ngeganjel sebenarnya ini. Kita. Ya, ini belum pindah meja masalahnya sampai di sini terus nih. Oke, siap. Oke deh. Oke, aku dulu ya. 1. Ayo. 6 prima bukan? Yaudah, karena kamu dan udah kita harus mulai. Coba kamu perkenalan sama dari kelas apa nih? Boleh berdiri. Oke, sini, berdiri di sebelahku. Perkenalkan sama kelas aja. Nama saya Ida Putri Mailiza dari kelas 12-9. Oke, halo Ida. Halo. Ya. Oke, ya mungkin nanti kita ngobrol lebih lagi ya. Cuman karena kita mengejar waktu, kita mulai aja sekarang ya Nana. Oke, mungkin dari Hana bisa mulai. Jadi kali ini aku akan menyampaikan tentang pentingnya penyakit menular seksual atau PMS pada remaja. Pasti di antara kalian tahu kan apa itu PMS? Penyakit menular seksual. Iya, nggak salah. Next. Jadi PMS atau yang disebut dengan IMS itu penyakit infeksi yang penularannya melalui hubungan seks maupun kontak langsung dengan alat tercemar seperti handuk, termometer, jarum suntik, hingga cairan tubuh seperti darah, cairan vagina, sperma, dan saliva. Nah, ini menurut data WHO tahun 2024, itu tercatat pada tahun 2020 terdapat 374 juta orang yang terinfeksi penyakit menular seks dengan rentan usia 15 hingga 49 tahun, yang mana perkiraannya dari 1 dari 4 penyakit IMS ini dapat disembuhkan seperti chlamydia, gonore, sifilis, dan trichomoniasis. Kecuali penyakit HIV itu emang belum ada obatnya ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku juga akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi IMS. Sebelumnya kalian tahu nggak sih gambar-gambar di sini itu tentang apa? Nggak tahu Kak, belum paham nih Kak. Jadi kenapa aku nempelin tentang iptex? Di sini kan menurut sejalan dengan perkembangan zaman atau perkembangan global itu kan internet itu semakin meluas, apalagi ada teknologi canggih yang namanya HP, laptop, TV, televisi gitu. Nah, iptex ini merupakan salah satu pemicu adanya penyakit IMS. Kenapa? Karena pertama, kita bisa aja contoh langsung banyak sekali film-film yang film-film biru atau film pornografi yang tersebar di seluruh dunia, dan itu sangat mudah diakses untuk remaja-remaja. Makanya untuk para remaja pinter-pinter untuk memilih informasi atau mengupload sosial media di teknologi ini. Kemudian ada gaya hidup. Di sini kalian ada yang pacaran nggak? Masa? Yang benar? Oke, kalau nggak ada yang pacaran itu berarti emang alhamdulillah ya. Benar kata siapa Mas? Yasin. Ya. Emang pacaran itu mempengaruhi sekali kita untuk memilih pergaulan, karena yang namanya pacaran itu sebenarnya sesuai dengan sudut pandang masing-masing ya. Ada yang memilih pacaran itu positif, ada yang memilih pacaran itu negatif. Namun terlepas dari itu, kita sebagai remaja seharusnya harus bisa
meminimalisir atau mengurangi menyaring yang mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kalau menurut saya itu pacaran fine-fine aja, tapi tahu batasan ya teman-teman. Tapi kalau semisal pasangan kalian nih ada yang ngajak berhubungan, maksudnya berhubungan having sex atau yang disebut dengan hubungan seksual, itu kalian bisa menolak. Jadi itu merupakan salah satu faktor untuk mengurangi tingginya IMS. Kemudian ada yang namanya penyakit bawaan. Penyakit bawaan ini bisa salah satu contohnya yaitu HIV. Tahu kan HIV itu apa? Apa sih Kak? Aku kurang tahu nih Kak. Nah, HIV itu penyakit karena adanya hubungan seksual yang dimana itu salah satunya ganti-ganti pasangan. Nah, dari situ juga bisa ditularkan melalui ibu hamil yang membawa penyakit HIV. Nah, ketika ibu hamilnya tersebut melahirkan, maka akan melahirkan anaknya yang mana nanti terpapar dengan HIV. Next Kak. Oke, nah aku sedikit disclaimer di sini. Di sini aku akan menjelaskan beberapa contoh tentang penyakit IMS. Namun di sini kalian anak PMR bukan sih? Jadi jangan jorok ya ketika aku menampilkan beberapa gambar-gambar penyakit tentang IMS. Next Kak. Oke, yang pertama ada IMS itu ada 3 gejala. Yang pertama itu adalah gejala tubuh genital. Nah, penyakit ini akan aku sampaikan dengan 2 contoh, yaitu gonore dan kandidiasis. Yang pertama adalah gonore. Gonore itu penyebabnya yaitu Neisseria gonorrhea, yang mana dia itu pada laki-laki itu gampang sekali untuk terlihat gejalanya, sedangkan pada perempuan itu sangat sulit dan tidak menimbulkan gejala. Nah, biasanya dampaknya ini dapat menjalar pada rongga pelvis. Nah, rongga pelvis itu ada di panggul ya teman-teman. Nah, terus apabila dapat menimbulkan komplikasi pada saluran telur hingga menyebabkan kehamilan di luar kandungan. Itu maksudnya kemandulan untuk perempuan. Nah, selanjutnya ada gejala kandidiasis vaginalis yang ini disebabkan oleh jamur Candida sp. Nah, pengobatannya sendiri berdasarkan artikel yang aku baca dan beberapa jurnal dan sumber informasi yang aku baca, penyakit ini itu bisa disembuhkan dengan beberapa antibiotik. Namun tidak semua penyakit IMS itu dapat disembuhkan dengan antibiotik. Nah, adapun faktornya ini terdapat juga pemakaian obat-obatan seperti antibiotika, terus habis itu ada yang golongan imunosupresif. Nah, penyakit ini juga ditandai dengan gatal disertai dengan keputihan yang berbau asam. Nah, selanjutnya ini gejala yang kedua, gejala tuka. Gejala tuka ini bisa langsung terlihat secara jelas karena biasanya gejala ini itu bisa dilihat maksudnya itu terlihat oleh kita karena kebanyakan gejalanya itu seperti di kulit kepala, terus ada kulit tangan, jari, telapak kaki. Nah, salah satu contohnya itu adalah penyakit sifilis yang disebabkan oleh Treponema pallidum yang bersifat kronis. Nah, penyakit ini itu ada beberapa stadium, yaitu ada stadium primer, sekunder, tersier, dan sifilis kardiovaskuler maupun neurosifilis. Nah, ini tuh penyakit parah yang sebenarnya bisa diobati, namun dengan jangka yang sangat lama. Nah, penyakit ini itu dapat menyebabkan pada ibu hamil nanti akan kelahiran mati dan abortus sebesar 40% dan kematian prenatal sebesar 20% maupun berat badan lahir itu rendah sebesar dengan 20%. Kemudian juga ada penyakit herpes genitalis
ini yang disebabkan oleh virus, yaitu salah satunya virus herpes simplex virus. Nah, ini masa inkubasinya sekitar 2 hingga 10 hari hingga 3 minggu. Nah, adapun gejalanya itu biasanya ada rasa terbakar dan gatal beberapa jam sebelum timbulnya lesi kulit. Terus juga adanya gejala yang bisa kita rasakan seperti lemas, demam, terus nyeri otot, terus habis itu juga faktornya itu salah satunya adalah stres dengan tingkat tinggi, terus trauma, ada memakan makanan pedas secara terus-menerus, dan alkohol ataupun obat-obatan. Nah, selanjutnya ini ada gejala yang berbentuk tonjolan atau tumor. Nah, itu sebenarnya menurut beberapa sumber informasi yang aku baca, ini tuh sering terjadi pada wanita. Nah, namanya kondiloma acuminata. Penyebabnya yaitu human papillomavirus HPV. Makanya kan sekarang banyak banget tuh vaksin HPV. Nah, ini tuh vaksin HPV sebenarnya tujuannya untuk mencegah penyakit pada serviks dan untuk mencegah timbulnya penyakit IMS ini, dan sebenarnya penyakit HPV ini ditunjukkan untuk perempuan-perempuan. Namun di Indonesia tersendiri di beberapa rumah sakit vaksin HPV ini masih dipatok dengan biaya tinggi. Jadi kemungkinan untuk mencegah penyakit ini itu sebenarnya bisa. Itu salah satunya dengan vaksinasi. Next. Nah, selanjutnya ini aku akan menjelaskan kesimpulan, yaitu atau yang berisi dengan tindakan preventif dan pengobatan IMS. Nah, kalian pasti tahu kan kalau ada beberapa tindakan preventif atau tindakan pencegahan untuk mencegah penyakit IMS. Nah, salah satunya seperti yang gambar ini saya tampilkan. Ini ada beberapa gambar, yaitu menggunakan kondom. Maksudnya menggunakan kondom itu gimana sih, Kak? Jadi ketika kita berhubungan dengan seseorang yang telah mengidap penyakit bawaan atau seperti HIV itu bisa kita menggunakan kondom. Nah, menggunakan kondom ini sebagai cara pencegahan sebagai cara preventif untuk mencegah timbulnya IMS. Kemudian menghindari seks bebas. Nah, salah satunya itu tadi pacaran. Nah, sebenarnya seks bebas ini bisa dihindari tergantung dari teman-teman nanti dari sudut pandang jangan sampai terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Kemudian ada menghindari konsumsi alkohol, obat-obatan, dan vaksinasi. Nah, untuk alkohol dan obat-obatan ini sangat dilarang ya teman-teman. Nah, untuk vaksinasi ini sebenarnya belum semua penyakit IMS ini ada vaksinnya. Jadi salah satu vaksinasi yang masih ada itu ada HIV dan vaksinasi HPV tadi. Kemudian setelah dilakukannya tindakan penyegah preventif atau pencegahan untuk IMS, itu adanya pengobatan. Nah, pengobatan ini dilakukan setelah semisal kita terdeteksi atau terindikasi penyakit IMS seperti kayak sifilis atau gonorea itu kan tidak bisa langsung sembuh ya teman-teman. Jadi salah satunya yaitu untuk pengobatan secara rutin ke dokter dengan pemberian antibiotik atau dosis tunggal untuk mengurangi, menetralisir atau meminimalisir adanya IMS ini. Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, penyakit IMS itu merupakan infeksi menular seks yang mana kita bisa menghindari dengan cara tidak melakukan pergaulan bebas atau pandai memilih teman, terus habis itu tidak meminum alkohol atau obat-obatan gitu. Jadi dari teman-teman kalau semisalnya nanti ada teman-teman kalian yang mengajak ke area negatif, kalian tuh bisa saja menolak. Karena itu merupakan salah satu pencegahan sejak dini untuk mengurangi resiko terjadinya IMS hingga kematian IMS. Begitu teman-teman.
Apakah sudah paham dari penjelasan saya? Ada yang ditanyakan? Kok lemes sih? Kayaknya ini belum sarapan ya? Atau udah ke kantin belum tadi? Gimana kalau untuk menumbuhkan rasa semangat kita tepuk bilangan primer lagi? Oh, ayo, semangat. Ya, kalau tadi kan dari sini. Nah, kita mulainya dari belakang ya. Gimana yang belakang siap nggak? Dari belakang. Gantian dong, biar rata kita. Dari kiri apa dari kanan kah kira-kira? Dari kanan gimana nih? Udah siap belum? Siap gak siap? Harus siap. Oke, dari kamu ya. Mau dari kamu duluan. Oke, aku mulai ya. 1. Ya, nggak apa-apa. Kayaknya masih lemes nih Kak. Kalau diulangin gimana nih? Boleh, ulang deh, ulang. Kita ulang ya. Sebelumnya ini dulu. Hembusin napas dulu deh. 1, 2, 3. Oke, 1. Ya. Ayo 8 berapa? Ya. 10. Maju deh kamu, gak apa-apa. Maju. Mencari mangsa. Boleh. Biar adil, ayo. Kenalan. Boleh kenalan. Boleh nih kenalan nama, kelas, terus besok pengen masuk apa, terus alasannya apa. Boleh banget nih biar kita semua juga tahu. Pressure ini pertanyaannya kayak. Perkenalkan, nama saya Cinta Amelia dari kelas 11-12. Halo Cinta. Pengen masuk apa? Jurusan apa? Belum tahu. Kak. Nah, Perkenalkan, nama saya Dinda Mutina Jafari, bisa dipanggil Dinda. Kelas dari 11-8. halo Dinda. Mau masuk jurusan apa? Belum tahu. Belum tahu juga. Oke, nggak apa-apa. Masih kelas 11 masih bingung-bingung ya. Tadi kira-kira aku mau nanya-nanya nih. Enggak, nanya-nanya santai aja, santai. Tadi tuh ada, kenapa sih kita nggak boleh pacaran? Maksudnya pacaran tuh emang bisa, kenapa sih? Apakah itu akan membawa kita ke IMS atau gimana? Coba, kamu ada pendapat nggak dari kamu sendiri? Tates. Kasih banget ya. Berdua aja kalau bisa. Gimana? Apakah pacaran tuh emang selalu negatif ya? Iya. Atau kayak ada cara-caranya gitu? Kayak tadi kan kalau misalnya pasangannya ada yang terkena HIV, itu bisa dipreventif dengan apa salah satunya? Ayo, penggunaan apa tadi? Gak apa-apa, jangan malu-malu. Iya, betul. Ya, oke. Oke deh, kalau gitu makasih ya Dinda sama Amel. Makasih Dinda, makasih Amel. Nah, tadi udah penyampaian dari Hana terkait penyakit menular seksual yang kemungkinan besar juga bisa disebabkan dari lingkungan sekolah juga ya Kak. Jadi kita tuh kalau pilih teman juga harus pilih-pilih mana yang bisa bawa kita ke arah baik atau bawa kita ke arah buruk. Itu kita bisa menolak dan jangan takut untuk menolak hal tersebut. Benar nggak Kak? Benar sekali. Oke, mungkin sebelum ke selanjutnya aku mau ice breaking bentar lagi. Nanti boleh pegang nggak? Jadi nanti ada ini namanya tepuk pagi, siang dan malam. Kalau aku bilang pagi, nanti tepuknya sekali. Kalau siang itu 2 kali, kalau malam itu 3 kali ya. Oke, test drive dulu, test drive. Pagi, siang, malam. Oke, kita mulai yang sekarang.
Siap ya, siap ya. Siang, pagi, malam, pagi. Ayo, bingung. Pagi, siang. Berapa tuh tadi? Ya, betul. Malam. Oke, udah fokus nih ya. Oke, makasih. Mungkin habis ini kita lanjut ke materi yang akan aku sampaikan. Boleh dibantu Mbak Hana? Sebelumnya kalian di sini yang kelas 12 nih, siapa yang kelas 12 tadi di sini? Angkat tangan. Enggak ditanya-tanya materi kok. Kalian suka capek nggak? Kayak sekarang kan udah mau ngadepin UTBK. Sekarang apa yang namanya? Bukan UTBK ya? SNBP ya. Terus kayak ya itu beda-beda zamanku bukan itu. Nah di sini kayak ngadepin nanti mau pemilihan yang berdasarkan rapot, nanti juga tes, itu kan kalian capek banget ya. Nah di sini aku mau menyampaikan tentang kesehatan mental, tentang mengenal dan mengelola kesehatan mental. Sebelumnya ada yang udah pernah tahu nggak tentang kesehatan mental tuh gimana maksudnya? Belum ya kayaknya, masih belum. Oke, boleh next. Jadi kesehatan mental itu adalah kondisi di mana individu itu memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan. Kita kan manusia pasti memiliki tekanan hidup masing-masing. Benar apa benar? Jadi kita setiap orang tuh karena punya beda-beda beban masing-masing, kita nggak boleh bandingin satu sama lain kan ya. Nah, setiap individu tuh harus bisa menopang dirinya masing-masing. Boleh sih kita untuk bergantung dengan orang lain, tapi kita tidak boleh selalu bergantung dengan orang lain. Karena yang bakal membantu diri kita sendiri di masa depan itu adalah diri kita sendiri. Ready next Kak? Nah, kenapa sih kesehatan mental itu penting? Yang pertama itu kita bisa lebih mudah dalam menangani stres. Sekarang kalian udah mau masuk usia young adult atau dewasa muda gitu ya. Kalian mulai merasa kayak ada perubahan nggak? Kok kayaknya hidupku tuh kayak ramai banget, mulai kayak mau lepas dari lepas dari orang tua tapi merasa masih bingung. Ada yang kayak gitu nggak? Ya betul. Aku dulu juga ngerasa kayak gitu. Dan itu pasti capek banget nggak sih? Ya. Ini kayaknya pengalaman banget ya. Emang, nah baik itu perempuan atau laki-laki, pasti kita akan merasakan hal tersebut. Dan stres itu pasti akan datang. Dan itu tidak bisa kita hindari atau gimana. Dan itu harus kita hadapi. Yang kedua itu hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat itu nggak selalu dari kita dengan orang lain, tapi bisa juga kita dengan diri kita sendiri. Nah, kalau dari kita dengan diri kita sendiri aja udah suka marahin diri kita sendiri, kesel sama diri kita sendiri, itu kan udah buruk banget ya teman-teman. Dulu aku juga pernah di fase kayak gitu dan itu capek banget. Apalagi orang lain tuh kayak nggak ngerasain apa yang kita rasain juga, maksudnya kurang mengerti apa yang kita rasain karena teman sebaya kita pasti akan merasakan hal tersebut dan dia akan sibuk dengan dirinya sendiri. Nah yang ketiga adalah pengembangan potensi pribadi. Nah setelah kita mengetahui tentang kesehatan mental kita sudah bisa menjaganya, kita pasti akan mengetahui potensi pribadi kita. Contohnya kayak kita tuh masuk ke IPA dan IPS. Sekarang masih ada IPA dan IPS nggak ya? Oh, nggak ada. Sekarang apa ya? Oh, peminatan. Kalau peminatan tuh gimana ya? Oh, berarti belajar IPA sama belajar IPS, gitu ya. Nah, kenapa? Kelas 10 gitu. Oh, iya, oke. Nah, itu kan kita bingung ya, kalau IPA, IPS itu kan masih general banget. Kita mau masuk jurusan apa, potensi kita tuh masih bingung ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, kesehatan mental itu juga diperlukan karena untuk memiliki kesadaran penuh akan potensi kita perlu kesehatan mental yang sehat dan paham tentang diri kita sendiri sehingga potensi kita nanti di masa depan kita bisa mengembangkannya dan kita bisa menjadi orang sukses juga. Next. Nah, penyebab dari kesehatan mental yang kurang baik itu apa ya kira-kira tuh?
Yang pertama tuh yang pasti banget faktor lingkungan. Baik itu dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, atau lingkungan teman juga. Iya. Kalian pasti mungkin aku tidak bermaksud menyinggung atau gimana, pasti pernah dengar ada orang cerita kayak keluarganya broken home atau temennya tuh dibully atau gimana. Itu kan pasti mempengaruhi kesehatan mental kita juga ya. Yang kedua itu stres dan tekanan hidup. Siapa sih yang nggak kenal stres dan tekanan hidup sekarang ini? Anak Gen Z zaman sekarang tuh pasti kayak dikit-dikit stres, dikit-dikit tekanan hidup, bener nggak sih? Pasti sering dengar dari orang tua kayak, kamu kenapa sih dikit-dikit stres? Dulu mama lewatin sawah, lewatin gunung, nggak capek-capek terus, ya kan? Ya memang generasi sudah berubah, tapi tetap aja walaupun kita berbeda, kita tetap harus menghormati mereka dan juga tabah ya teman-teman. It's okay, pasti bisa terlalui. Lalu yang ketiga ada juga trauma dan peristiwa berat lainnya. Contoh trauma dan peristiwa berat lainnya mungkin kayak, mungkin kayak dia terkena abuse, tahu abuse? Tahu. Ya, kekerasan mungkin dari keluarganya atau dari lingkungan tempat tinggalnya, mungkin dari tetangganya. Itu kan sekarang banyak banget ya di berita. Ada yang pernah sering baca nggak ya berita, ya kan? Maupun itu perempuan atau laki-laki, kekerasan itu tidak boleh dibenarkan ya teman-teman. Nah, menurut survei dari INAMHS atau Indonesian National Adolescent Mental Health Survey itu menyebutkan bahwa remaja kebanyakan menderita gangguan cemas dan juga diikuti dengan gangguan depresi mayor. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu gangguan kecemasan? Atau kayak ngerasa, tahu nggak sih cemas itu apa? Kalau aku nanya. Betul. Nggak enaknya tuh kayak gimana nih kalau boleh jelasin? Grogi, kayak bingung. Gimana? Pakai biar kenceng. Kayak bingung gitu, cemas. Misalnya kayak takut nilainya jelek atau gimana gitu. Ya bener banget. Yasin ya tadi? Yeah. Ya, makasih Yasin. Tepuk tangan dong buat Yasin udah bisa jawab. Ya benar, cemas itu tuh kayak kita ngerasa kalau zaman sekarang tuh bilangnya anxiety. Kemarin tuh di Inside Out juga ada ya yang namanya tuh anxiety. Nah itu tuh kita ngerasa kadang tuh kita tuh nggak mau ngerasa deg-degan, tapi kok kayaknya situasinya tuh mendukung untuk merasa deg-degan. Padahal kita tuh udah nenangin badan kita, tapi kok kayaknya nggak tenang-tenang gitu. Nah selanjutnya ada juga gangguan depresi. Ini kayaknya berat banget ya depresi, ya ampun. Tapi emang anak zaman sekarang tuh karena mungkin karena gadget yang terlalu lama main gadget, juga kurangnya komunikasi dengan teman-temannya, itu bisa menyebabkan gangguan depresi. Nah ya, jadi gejala kecemasan nih, yang pertama ada kekhawatiran berlebihan. Yang tadi kata Yasin juga kayak dapat nilai, tapi kayak kalau takut nilainya jelek, bener gak sih? Kita pasti takut banget. Apalagi nanti lapor ke mama gimana ini, repot banget lagi. Nah yang kedua tuh jantung berdebar. Ini bukan jatuh cinta ya teman-teman. Ini jantung berdebarnya tuh beda. Jadi rasanya tuh kayak deg. Tapi kok nggak berhenti, terus sampai habis itu keringatnya berlebih, terus kayak kok tremor, gemeteran juga. Di sini ada yang pernah ngerasain nggak? Pernah nggak? Pasti pernah. Biasanya pas mau apa itu? Pas ulangan, betul. Pas presentasi juga ya, karena pas presentasi itu kita kayak berasa ditatap semua orang pasti kan. Sebenarnya aku juga lagi gemeteran. Yang terakhir ini ada kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Ini bener apa bener sih teman-teman kalau kita udah kena cemas, terus kita pasti kita aduh jadi malas ngapa-ngapain gitu, kayak pengen nenangin diri aja gitu. Bener kan ya teman-teman? Ya, tapi ini tuh juga bervariasi antara individu. Mungkin ada yang ngerasain atau mungkin ada yang nggak ngerasain juga. Boleh next. Yang kedua ada gejala depresi. Di sini ada yang suka baca buku, terus ada yang kayak tentang depresi gitu nggak?
Ya kan, zaman sekarang tuh banyak banget yang mungkin tentang depresi. Jadi depresi itu contohnya gimana sih? Sama kayak cemas, cuman depresi itu lebih parah lagi. Depresi itu stres namun diiringi dengan kecemasan yang berlebih lagi. Bisa jadi dia tuh sampai merasakan kesedihan yang mendalam. Jadi dia tuh seharian atau 2 hari atau 3 hari bahkan dia tuh cuman di rumah, dia diam tapi ngerasa nangis. Dia mungkin nggak bisa nangis ya, tapi dia ngerasa sedih banget. Tapi dia tuh mau keluar tapi nggak bisa mungkin gitu ya. Lalu ada pikiran negatif, mungkin bisa jadi sampai dia mau menghilangkan nyawanya sendiri. Makanya dari kita perlu menghindari yang namanya depresi ini. Lalu merasa kelelahan, sama kayak tadi, kayak mau aktivitas tapi kayak capek banget, kayak harus tidur aja nggak sih, kayak tapi nanti tanggung jawabku gimana yang di luar gitu kan. Lalu juga ketidakmampuan merasa bahagia. Siapa sih yang nggak mau bahagia di sini? Wah, ya emang sih aku juga mau bahagia terus nggak sih hidupnya, dapat uang, kejatuhan uang gitu ya teman-teman. Terus dapat Tesla tiba-tiba di depan rumah gitu. Itu kayak seneng banget. Aku seneng banget sih kalau lihat kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengatasi stres. Seperti yang aku bilang tadi di awal, stres itu nggak bisa kita hindari, tapi harus kita lawan dan kita tenangkan, harus kita ajak berteman kalau bahasa aku. Jadi yang pertama itu bisa kita dari strategi perawatan diri. Siapa yang di sini sering olahraga? Waduh ini udah waduh loh ini. Masa nggak ada pelajaran olahraga? Nah, berarti setidaknya seminggu sekali olahraga loh. Ya. Biasanya olahraganya ngapain? Lari. Ada kayak jungkir balik gitu-gitu? Ada kan? Ya mungkin kalian kalau udah mulai stres, mari jungkir balik bersama gitu. Sudah tidak kuat. Lalu juga diperlukan tidur yang cukup. Nah, ini nih, ada yang sering begadang nggak di sini? Masa nggak ada? Ada toh. Ya memang mungkin begadang tuh tidak bisa dihindarkan ya teman-teman. Tapi tidur yang cukup itu sangatlah penting. Jadi kayak setiap Sabtu atau Jumat itu kan besoknya libur nggak kalau Jumat? Nah itu kan Sabtu libur, Jumatnya malamnya bisa tidur puas tuh. Jangan nonton drakor nih, malah begadang nonton drakor ini. Begadangnya bukan ngerjain tugas tapi nonton drakor, jangan-jangan. Lalu juga pola makan yang sehat. Kenapa sih pola makan yang sehat bisa bikin kita nggak stres? Ada yang tahu nggak kira-kira? Benar nih, nggak ada yang tahu. Belum pernah dengar berita-berita tentang makanan sehat mempengaruhi stres? Belum ya? Jadi makan yang sehat itu bisa membuat kita sehat juga dalam kurung menghindari kita dari stres. Itu karena contoh, siapa yang di sini suka makan kol goreng? Enggak ada. Kamu terong goreng gitu-gitu? Enggak ada. Bagus. Karena kayak kol goreng atau terong goreng itu kalau digoreng dia bisa menghasilkan yang namanya zat karsinogenik atau bisa menyebabkan kanker di tubuh kita. Tapi nggak cuma kanker, dia juga bisa menyebabkan yang namanya stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini yang bisa menyebabkan kita tuh menjadi stres. Oke, the next. Selanjutnya, ada kenali diri sendiri. Di sini ada yang udah paham belum tentang dirinya sendiri? Oke, nggak apa-apa, it's okay. Namanya kita berdewasa bareng-bareng ya kalau gini. Caranya tuh bisa dengan menulis jurnal. Gimana sih? Ada yang suka nulis jurnal nggak di sini? Jurnal yang di sini tuh bukan jurnal yang kayak estetik gitu ya maksudnya. Jurnal di sini tuh kayak hari ini aku ngapain, terus aku ketemu teman kayak gini. Oh ternyata aku punya hobi baru. Hobiku kayak baca buku, mungkin kayak main tenis, main badminton. Ya itu, nah mulai dari SMA kayak gini kan, mulai dari umur kalian kayak begini kan bisa memulai untuk mengenali diri kalian. Jangan, kalau bisa aku memberi saran, jangan pas kuliah kalian baru mengenali diri sendiri, karena itu tuh bakal
susah banget. Lebih baik lakukan dari pas SMA. Jadi kalian sudah paham nih, aku tuh ternyata sukanya kayak gini. Terus aku tuh kalau marah tuh kayaknya terlalu berlebihan deh. Kayaknya aku harus kayak begini, coping mechanismku kayak gini. Ada yang tahu nggak coping mechanism itu apa? Jadi coping mechanism itu kayak cara kita bertahan supaya terhindar dari yang namanya stres atau depresi atau gangguan mental lainnya. Contohnya kayak aku tuh ngerasa kayak banyak banget pikiran hari ini. Aku kayaknya kalau baca buku tuh berasa fresh banget, kayak nggak ada beban sama sekali. Nah itu tuh salah satu coping mechanism. Atau kalian kayak aku kayak ngerasa gundah pas aku setelah selesai nulis cerita tentang kenapa aku gundah, terus apa yang aku harus lakukan selanjutnya, itu tuh aku merasa fresh. Nah itu yang namanya juga coping mechanism. Nah yang terakhir adalah latihan mindfulness. Kita tuh harus sadar akan diri kita sendiri. Apakah kalian sudah sadar teman-teman? Coba pagi, sore, mas sore ada, mas sore ada, malam, siang. Ya, mulai dari sekarang kita bisa coba untuk latihan mindfulness. Jadi, apa yang kita lakukan itu selalu kita sadar apa yang kita lakukan. Jadi, kita tahu konsekuensinya gimana dan juga kita tahu langkah selanjutnya itu gimana. Oke, jadi next. Yang ketiga, ini ada aktivitas sosial dan dukungan sosial. Di sini ada yang pernah ikut volunteer gitu-gitu nggak? Atau ikut organisasi mungkin? PMR di sini sendiri. Biasanya kalau PMR tuh ngapain ya tiap minggunya? Walah kok diem. Dulu aku PMR tapi aku SMP pas PMR-nya. Suka ikut lomba gitu nggak biasanya? Kalau ada yang di sini ada yang ikut OSIS gitu nggak? OSIS. Biasanya OSIS tuh ngurusin apa? Kemarin ngurusin MPLS. Sibuk nggak? Ya, sibuk pol kan? Ya, walaupun kita sibuk, tapi setidaknya kita sibuk tentang suatu hal lain yang bukan ingin menyakiti diri kita sendiri. Bener gak? Nah, tapi jangan stres sampai dibawa ke diri sendiri ya teman-teman. Bawa diri sendiri atau ke teman lain. Lalu juga menceritakan keluh kesah kepada orang yang terpercaya. Di sini ada yang suka curhat nggak sama temennya atau orang tuanya? Kalau curhat gitu suka dibocorin nggak? Itu nggak setia ya namanya, bukan setia teman kalau itu. Nah, mungkin kalau kita masih belum bisa percaya sama orang lain, kita bisa bantu ke psikolog atau psikiater. Mungkin bisa dimulai dari psikolog ya teman-teman, biar kita tuh enak aja. Pokoknya kalau kalian ada masalah dan kalian bercerita itu biasanya akan langsung plong rasanya. Itu kayak, wah aku plong banget. Tapi mungkin beberapa teman ada yang kayak menjudge cerita kalian gitu ya. Biasanya aku juga males sih kalau punya temen yang kayak gitu. Kayak, mas aku cerita terus jadi nasib gitu. Emang aku gak boleh punya nasib yang kayak gini gitu. Ya mungkin kalau ke psikolog kan juga bisa, mereka akan lebih memahami kita. Jadi teman-teman gak boleh takut yang namanya pergi ke psikolog tuh bukan artinya kita gila ya teman-teman. Tapi itu kita menyehatkan diri kita lagi setelah kayak hidupan itu kan kayak ribet banget ya, banyak banget faktor X, faktor Y, faktor Z, semuanya datang bersamaan gitu. Apalagi nanti kalau kita udah dewasa gitu. Nah, itu tuh ke psikolog buat bercerita, nanti kita biasanya akan diarahkan. Misalnya kayak kamu tuh sebenarnya cuman kayak itu dari lubuk hatimu aja, itu cuman dari pikiranmu aja. Biasanya kan kalau overthinking gitu nggak sih? Cuman dari otak kita doang. Kayak kita tuh berasa diomongin teman, padahal nggak diomongin sebenarnya, tapi mungkin ada yang ngomongin sih sebenarnya kalau gitu ya. Tapi ya nggak semuanya pasti ngomongin kita, nggak semua dunia tuh harus ngomongin kita kan juga nggak sih teman-teman. Nah ya, jadi untuk ke psikolog sendiri tidak apa-apa, jangan takut. Emang stigma di sosial tuh masih jelek mungkin ya, tapi mungkin karena perkembangan zaman udah maju sekarang, jadi orang-orang sudah terbiasa. Tapi jangan coba-coba untuk menganalisis sendiri ya teman-teman. Kayak ngeliat TikTok kayak tanda-tanda orang cemas, punya hidung satu, punya mata satu. Oh, serem banget ya itu.
Ya jangan coba ngikutin yang di TikTok kalau bisa ya. Mungkin itu tuh mungkin benar, mungkin tidak, karena tidak ada yang tahu ya gitu. Kecuali kalau dari dokternya sendiri yang ngomong. Oke, bisa di next. Nah, sebelumnya tadi kan ada yang cerita tuh, ada yang pernah merasa cemas. Di sini aku ada 2 metode yang mudah untuk diikuti. Kalian tahu nggak metode yang pertama, box breathing technique? Nggak tahu. Boleh minta bantuannya, Hana? Pilih mic ya. Ya, jadi box breathing technique itu bayangin gini, di depan kalian ada kotak persegi. Bayangin dulu, bayangin. Itu kan ada 4 sisi ya teman-teman. Nah, sisi yang pertama itu untuk kita menarik napas selama 5 detik. Ayo coba praktikin bareng-bareng teman-teman. Bayangin ada kotak dulu di depan. Kotak. Terus di sebelah kiri ada garis yang pertama itu untuk 5 detik untuk menarik napas. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, tahan 5 detik. Tahan 5 detik. Yang ketiga, buang, hembuskan 5 detik. Habis itu. Aduh kok jadi garing, aku takut. Ayo dong maju satu, siapa yang berani nemenin aku? Ayo ada yang maju nih. Apa aku tunjuk? Aku tarik nih. Kalau volunteer lebih bagus sih. Iya Kalau nih, volunteer lebih bagus loh daripada nanti ditunjuk. Ya, berani beda. Ada yang mau angkat tangan nggak? Siapa? Temenin aku. Malu-malu. Berdua. Aku tarik loh. Yasin mau maju? Mau Yasin? Boleh Yasin? Yasin mau? Saya dulu. Ya Yasin sama siapa? Tunjuk satu temannya. Ya boleh. Perkenalan dulu deh, boleh nama sama kelasnya. Perkenalan santai. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasin Muzaki, biasa dipanggil Yasin. Saya berasal dari kelas 3. Halo Yasin. Halo. Perkenalkan, nama saya Gendis dari 11.5. Ya, halo Gendis. Nah, mungkin bisa kayak aku tadi ya, ada 4 sisi kotak, bayangin. Yang pertama, tarik napasnya. Yang lain ikutan. Lalu tahan 5 menit. 5 detik. Maaf teman-teman, maksudnya 5 detik. Ya Allah, bro, tepar semua nantinya di sini. Oke, ulang. Awal. Tarik napas 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa kalian coba kalau kalian merasa cemas. Oke, makasih Gendis, makasih Yasin. Tepuk tangan dulu dong. Nah, lalu teknik yang kedua yaitu 3-3-3 teknik atau 3-3-3 teknik. Gini, gimana sih maksudnya 3-3-3 tuh apa ya sebenarnya? Jadi 3-3 tuh 3, kalian kalau misalnya merasa tiba-tiba gemeteran, cemas, itu kalian bisa nyoba teknik ini dengan melihat 3 barang di sekitar kalian. Jadi pertama kalian diem dulu, merasa kayak nenangin diri sebentar, lalu kalian lihat 3 barang di sekitar kalian, contohnya kayak AC, terus ada jam, terus ada cat, ada gorden gitu. Terus yang keduanya, yang ketiga itu kalian denger 3 hal, baik itu kayak suara angin, suara semak-semak, suara anak-anak lari, itu kalian cari 3 hal itu untuk didengar. Yang terakhir adalah 3 bagian tubuh yang kalian gerakkan. Jadi setelah kalian melihat 3 hal, mendengar 3 hal, lalu yang terakhir menggerakkan 3 bagian tubuh. Contohnya kayak jari jempol, terus kakinya goyang-goyangin, terus tangannya gini-giniin. Nah, setelah itu kemungkinan besar kalian akan merasakan tenang tuh ada gitu. Oke, bisa di next. Nah, sebelumnya ini kayak udah di penghujung, tapi kalau dari kalian ada yang mau bertanya nggak nih kira-kira? Mau curhat atau kayak gimana? Mau nanya tentang teknik-teknik mungkin ada, tapi aku nggak banyak kali ya. Ada yang mau nanya nggak? Kakak itu dari jurusan mana? Aku sebenarnya tuh dari jurusan teknologi pangan.
Jadi aku sebenarnya ya tahu hal ini tuh karena cerita dari temanku juga, dan aku emang tertarik juga di dunia kesehatan mental. Dan ya sebenarnya aku mau psikologi awalnya, tapi udah kelihatan kayak anak psikolog. Iya. Makasih loh. Ya tapi aku cuma tahu beberapa cara karena teman-temanku juga ada yang ngerasa kayak pernah kayak sampai menyakiti dirinya sendiri gitu kan. Kalau udah di tahap itu kan itu susah banget ya untuk keluar, bahkan sampai ingin mengakhiri hidupnya gitu. Dan di kampusku sendiri kan emang beberapa tuh ada di kampus-kampus sekarang deh, anak kuliah tuh kan ada banyak yang mulai gantung diri atau gimana, kan itu sedih banget ya teman-teman. Dan aku tuh nggak mau ada hal itu terjadi di antara kalian. Ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Makasih, tadi kamu namanya siapa? Puja. Ya, makasih Puja ya pertanyaannya. Ayo, ada yang mau nanya terkait atau mau tanya terkait PMS juga boleh. Masih malu-malu ya ini. Yaudah kalau gitu gimana? 20 menit lagi silahkan ya. Wes. Mungkin apa kita cerita-cerita aja ya, Hana? Mau cerita-cerita nggak? Cerita-cerita Kalau apa? ada yang mau nanya di luar topik Iya. ini juga nggak apa-apa loh. Boleh, boleh, di luar Silakan. topik. Tanya jurusan? Boleh, terserah. Ada yang mau bertanya nggak? Tadi di ruang sebelah pada nanya, Mbak kalau masuk ini nilainya berapa? Waduh, boleh sih itu. Masuk UGM itu lewat jalur apa? Siapa nih? Semuanya. Dari Hana dulu deh, Hana dulu. Kalau aku dulu masuk jalur UTBK atau sekarang itu SBM atau SNBP ya? Yang tes. Oh SNBT ya? Ya. Itu. Kalau kamu Zah? Aku mandiri. Ada bunya ya di situ. Lucu. Kalau aku, aduh maaf teman-teman. Kalau aku dari jalur rapot, teman-teman. Oke, aku hoki guys, aku hoki. Tapi dulu aku juga stres soalnya nilai TO ku tidak naik-naik dari 400 kebetulan. Stuck di situ, tapi alhamdulillah ya dapat jalur rapot. Ada yang mau ditanya lagi? Pelajarin apa aja? Kalau aku bukan teknik pangan, aku teknologi pangan. Kalau teknologi pangan tuh aku mempelajari tentang bagaimana proses makanan, gimana ya? Bagaimana cara memproses makanan. Contoh kayak pembuatan tempe, itu kan kayak difermentasi. Itu tuh pakai bakteri apa, terus lamanya gimana, caranya gimana, itu tuh kayak gitu. Kamu tertarik ya? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Dari jualannya dari jurusan apa? Ah ya nih, dari jurusan apa Kak? Aku dari kedokteran gigi. Kalau Hana dari mana Han? Aku dari teknologi veteriner. Tahu nggak? Jelasin dong Kak. Emang ini nggak terkenal ya, tapi ini sebenarnya jurusan saya udah lama di UGM. Dulu namanya paramedik veteriner atau biasa menyatu dengan kedokteran hewan. Jadi sekarang udah ganti nama jadi teknologi veteriner gitu. Paham kok Kak, paham. Oh nggak paham ya udah. Tapi di sini kalian nggak ada IPA IPS tah berarti? Peminatan itu ada yang menjurus ke IPA dan IPS. Oh, oke. Ada yang mau masuk teknik nggak di sini? Oh, nggak ada, beneran. Maunya apa? Jadi dokter, FK. Waduh, nggak salah. Kuat loh, kata Zahra aja kuat. Walaupun berjuang sampai akhir kan tetap masuk FK, bisa juga lewat jalur yang lain. Tapi maunya masuk apa dong kalian? Jurusan? Yang kelas apa? Psikolog. Weh, beneran? Mau masuk univ apa? Undip. Oh, keren. Ya dulu. Berarti IPS ya masuknya kalau itu. Ya kalau psikologi, IPA IPS itu kan beda ya setahuku. Kalau IPS itu yang lebih ke masyarakatnya, sosialnya gitu ya. Berarti kalian peminatannya ke IPS. Semangat ya. Bisa kok bisa. Yang kelas 12 gimana? Udah ada persiapan apa nih biasanya? Ya nggak apa-apa, pelan-pelan nanti bisa. Kamu mau masuk jurusan apa? Logika
jurusan apa? Kuliah. Yang kayak soal kesehatan gitu. Medika gitu ya berarti. Ketuanya apa? Ketuanya? Ketuanya siapa? Oh, Kak Puja. Kalau Puja sendiri mau masuk apa? Belum. Ya udah, nggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti juga ketemu kok. Iya. Nanti ketemu jodohnya pasti. Kayak doa aja terus kerjaannya. Tapi kalian apa ya? Aku mau nanya sesuatu tapi aku lupa. Kalian seneng nggak sekolah? Seneng? Kehabisan topik lah. Iya. Nanti kuliah tuh bakal jadi dunia baru. Seru kok. Temennya makin banyak, bener nggak Han? Bener. Makin beragam juga. Makin nambah Ya. relasinya. Makin nambah relasi. Udah siap belum tapi kuliah? Belum. Mau ngerantau nih ceritanya berarti. Mau apa? Wah, sama sih. Nggak harus nyuci baju sendiri kalau jadi anak kos, nyiapin makan sendiri gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Emang kita tuh nggak bisa selalu bersama orang lain. Kadang kita harus sendiri dan menikmati kesendirian itu. Curhat Kak. Betul, saya soalnya anak kos sebenarnya. Jadi aku kadang di kos juga ngerasa kayak sendiri. Pernah aku kayak ngerasa kayak 3 hari itu kayaknya aku nggak ngobrol sama siapa-siapa, terus mulutku mingkem aja kerjanya. Itu pas keluar kayak, ini kayaknya pertama kali aku ngomong lagi deh sama orang gitu. Kalau dari Hana sendiri mau cerita-cerita nggak nih tentang apa gitu? Apa ya? Nggak terlalu menarik sih kalau aku. Kayak gitu dong. Nggak, maksudnya cerita perkuliahanku itu sebenarnya gitu-gitu aja kan. Apa ya? Biasa-biasa aja, menjadi mahasiswa biasa-biasa aja di kampus biasa. Tapi iya, jadi kalau tips dari aku nih, aku ngasih tips kalian aja ya. Kalau kuliah intinya cari temen yang bener-bener bisa nemenin kalian itu dari masa maba sampai nanti kalau bisa ya alhamdulillah sampai wisuda ya. Jadi jangan sampai itu circle itu bisa mempengaruhi kayak ke hal-hal negatif gitu. Jadi kayak pertemanan di dunia kuliah itu benar-benar sangat mempengaruhi, entah itu dari relasi, terus organisasi, keevenan atau seperti IPK itu juga mempengaruhi, sangat mempengaruhi gitu. Ya, abis ini mau ada kuis nggak Kak? Ada yang ditanyain lagi nggak nih? Kalau nggak ada kita lanjut kuis. Asalnya dari mana? Gimana? Asalnya dari mana? Kita. Aku asli Jogja. Aku juga Jogja. Aduh, aku juga Jogja. Kalau kamu dari Bogor, ya nggak sih Kak? Saya orang Sunda, tapi Sunda abal-abal. Nggak ngomong nggak bisa. Waduh, aku tuh orang tuaku orang Jogja, yang satu ibuku orang Malang. Terus di rumah nggak ada yang ngomong Sunda. Sunda aku dari temanku semua dan itu tidak baik teman-teman, sepertinya Sundanya. Jadi aku tidak bisa, maaf ya teman-teman. Oke, ada yang ditanyain lagi nggak nih? Mumpung kita masih di sini dan jarang-jarang banget loh kita ngisi di SMA. Kita semester berapa Kak? 6 ke 7. Semester 6. Masuk ke 7 sekarang. Udah mau TA ya Kak? Iya, kita udah mahasiswa tua. Jadi emang agak-agak ya gitu ya. Banyak deadline. Ya betul. Oke, kalau semisal udah nggak ada pertanyaan dari teman-teman, kita mau ngadain kuis, tapi ini kelompok aja. Jadi ini nggak satu-satu, jadi ini kelompok per meja aja dan Iya. Berhitung karena kita mau kuis, kuisnya. Dihitung 4 kelompok ya, jadi berhitung 1 sampai 4. Dari kamu ya, dari Gendis. 2 1 Berarti 3, 4. Ya, lanjut ke belakang. Nah, yang kelompok 1 berkumpul sama yang kelompok 1, yang kelompok 2 sama kelompok 2, dan seterusnya ya teman-teman. Ayo.
Oke, karena udah mau istirahat juga, bisa keluarin HP-nya ya teman-teman. Untuk satu kelompok pakai satu HP aja. Ini kita main quizzes. Kalian tahu quizzes kan? Yuk buka yuk. Satu kelompok satu orang aja perwakilan ya. Oke, udah 4 partisipan. Oke, bisa dimulai, Hana. Oke, mulai ya teman-teman. Semangat. Sangat semangat ya. HP-mu. Zara HP-mu. Tarik banget. Siapin hadiahnya aja. Biar langsung. Ayo. Susah nggak pertanyaannya? Gampang lah ya. Oke. Masuk kamera yuk. Gimana? Masuk kamera. Di sini kelompok 2 yang di atas. Wah, sengit nih kelompok 2 sama kelompok 1. Ayo, siapa? Wih, kelompok 4 menyusul. Ayo, kelompok 2 naik lagi. Kelompok 2 mana nih kelompok 2? 1, 2. Wah, kelompok 4 nih. Wah, kelompok 2 nih baunya. Yuk, kelompok 3 nih masih ada kesempatan nih kayaknya. Oke, ternyata masih naik. Kelompok 3. Menunggu. Iya, dapat tes. Beli sendiri tapi. Kami tidak menyediakan. Oke, udah semua teman-teman? Udah, oke. Makasih banyak. Berarti ini untuk pemenang dari kelompok 2. Oke, kelompok 2 boleh maju yuk, kelompok 2. Weh. Nah, ini ada kenang-kenangan dari aku sama Nana sama teman-temanku semua. Mungkin kita sekalian foto bareng ya teman-teman. Dapat Ahmed kan? Waduh, boleh. Kita tukeran nih. Aku mau SMA lagi nih. Ini kelompok 2 kan? Iya. Kelompok 2. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kamu yang ngasih. Oh, kamu. Ya wes, kita foto bareng aja gini. Jangan gitu. Ini hadiahnya berserta Almet. Enggak. Selamat ya. Makasih udah ikut main. Boleh duduk lagi. Silakan nanti dilihat hadiahnya. Oke, untuk yang juara 2. Siapa tadi? Juara 2 Kak. Juara 2-nya siapa? Juara 2 kelompok 4. Yuk kelompok 4 maju, kelompok 4. Juara 2. Siapa yang ngasih? Kamu. Baris. Ya, sini. Ahmed tuh. Oke, lanjut. Makasih juga. Selamat. Untuk yang juara 3, kelompok 3, yuk maju. Siapa ini? Mari maju.
kelompok 3. Sama aja. Hati-hati. Ya. Gimana? Oke, makasih ya udah ikut main. Lalu yang terakhir kelompok 1, boleh maju, ada hadiah lagi buat kalian. Ayo maju. Kelompok 1 ayo maju. Tapi nggak di. Dapat tas juga. Enggak apa-apa nanti. Ini sama permen. 2. Satu aja. Ya udah. Ayo maju. Sama kalian malu-malu. Sini. Nih, ayo kita foto. Geser. Kenapa kalian jauh-jauh dari aku? Nih, pegang. Aku ke sana. Ya, ayo. Sini loh. Nah, Dipegang dia. ayo. Geser kiri. Oke, makasih ya udah main sama kita. Mungkin cukup buat dari aku sama Hana cukup segini aja. Maaf apabila ada salah kata dan juga salah perbuatan, karena kami juga manusia ya teman-teman. Yang sempurna hanyalah Tuhan semata. Dan terima kasih semuanya. Selamat siang. Makasih udah semangat banget ikutnya. Dadah. Semoga nanti kita ketemu lagi ya di kampus. Oke.